Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membacakan Al-Quran di kuburan. Menjadi dua pendapat. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan boleh. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh. Walaupun periwayatan dari Imam Syafi'i banyak para ulama yang meragukannya. Kenapa? Karena yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi dari pernyataan Ustadz Badrussalam LC, kalau memang ini masalah khilafiyah, ya nggak apa-apa kita mengakui khilafiyah itu. Kemudian kepada Ustadz Badrussalam, kita harus ingat terhadap kaidahnya para ulama. Apa kaidahnya para ulama itu? Di antaranya adalah ketika berupa mukhtalaf fih, ya, maka tidak perlu diingkari. Sebagaimana kaidah la yungkaru al mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al mujma'u alaih. Yang bersifat perbedaan pendapat para ulama itu tidak perlu diingkari. Kalau berupa sesuatu yang berupa mujma' alaih, artinya dia itu hukum itu ternyata ijma' para ulama mengatakan haram, maka itu perlu yang diingkari. Silahkan dengarkan yang satu ini. Baik, ini merupakan dalil-dalil yang biasa digunakan oleh orang NU. Ini salam kepada Ustadz Badrussalam, ini LC ya, yang LC itu, bahwa sebenarnya ada hadis dari Imam Al-Baihaqi. Baik, saya bacakan dulu hadisnya. Wa rawaina fi Sunanil Baihaqi bi isnadin hasanin anna Ibnu Umar radhiyallahu an istahabba ay yaqra'a 'ala al-qabri ba'da ad-dafni awwala suratil Baqarati wa khatimatiha wa khatimataha. Baik, ini hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Ini hadis ini hasan ya, hasan sahih maksudnya. Bahwa Ibnu Umar itu adalah orang yang termasuk di deretan para sahabat juga. Ibnu Umar itu radhiyallahu anhu pernah menyunnahkan membaca Al-Quran di atas kuburan setelah pengkuburan, setelah dikuburkan, awal surat Al-Baqarah dan juga akhirnya. Ya, awal Alif Lam Mim dan juga akhirnya itu yang itu. Jadi yang amanah Rasulullah itu beliau mengistihbabkan, artinya menyunahkan. Itu yang pertama. Kemudian dalil yang kedua itu juga sebenarnya ada di hadis Imam At-Tirmidzi. Baik, saya bacakan hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khaba'ahu ala qabrin. Jadi pernah ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat kemah atau tenda yang berada di atas kuburan. Kemudian faidan, tiba-tiba fihi insanun yaqra'u suratal mulki. Tiba-tiba ternyata ada orang yang membaca Al-Quran surat Al-Mulk sampai selesai, hatta khotmaha. Fa'ata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian lapor. Ada sebagian sahabat yang lapor, fa'akhbarahu, kemudian melaporkan kejadian tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata jawabannya ini loh yang membuat kita tenang melihat dalil ini. Apa jawabannya? Ternyata Rasulullah tidak melarang terhadap pembacaan surat Al-Mulk dari awal sampai akhir tadi. Tidak melarang. Bahkan Rasulullah mengatakan hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah. Surat itu merupakan yang mencegah, yang menyelamatkan, tunjihi min adzabil qabri, dapat menyelamatkannya daripada azab kubur. Dapat menyelamatkan daripada azab kubur, seperti itu. Ini merupakan sebuah tanda. Nah, ini kemudian yang kedua, di kitab Ar-Ruh dijelaskan. Di kitab Ar-Ruh dijelaskan bahwa
di halaman ini, halaman 113, halaman 13. Ini Ar-Ruh ini dikarang oleh Imam Syamsuddin bin Abdullah bin Qayyim al-Jauziyah. Ini merupakan ulama yang sering dipuji-puji oleh para Wahabi ini. Wa qad ruwiya an jama'atin minas salaf annahum awsaw ay yuqra'a inda kuburihim waqtad dafni. Pernah disebutkan dulu dari para ulama salaf, jamaah golongan ulama salaf. Ini ulama salaf ya, kata beliau, bahwa mereka itu berwasiat supaya dibacakan di kubur mereka, di samping kubur mereka, waqtad dafni, ketika dikuburkan. Kemudian ini juga yang perlu diketahui, bahwa hal seperti ini sebenarnya pernah diingkari oleh para ulama Wahabi sebenarnya. Tapi di antara ulama yang keren ini juga mengatakan seperti ini, ya udah. Ini kan nanti kan di mas'ul fil akhirah. Jadi beliau yang tanggung jawab sebenarnya nanti. Tapi nggak apa-apa, makanya ini sebenarnya hal yang sangat sudah lumrah di masyarakat, yang ini tidak menabrak terhadap rel syariat seperti itu. Maka baca Quran di samping kuburan ini diperbolehkan. Kemudian apa pendapatnya Imam Syafi'i sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Al-Hasan ibnu Sabah, wa qala Al-Hasan ibnu Sabah Az-Za'farani. Beliau pernah mengatakan, sa'altu Syafi'iyah, saya pernah bertanya kepada Imam Syafi'i anil qiraati indal qabri, tentang membaca Al-Qur'an di samping kuburan. Apa jawabannya? Faqala la ba'sa biha, itu tidak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Itu di kitab Ar-Ruh ya kawannya. Yang Wahabi ini tolong dicatat dan diperhitungkan lagi. Ini ulama loh yang mengatakan. Kemudian yang kedua, di kitab Al-Um karangannya beliau sendiri Al-Imam Syafi'i, yaitu Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini di jilid awal mengatakan, bagus. Perhatikan lafaz ini loh. Lafaz yang ini, wa ahabbu law quri'a indal qabri, saya senang kalau seumpamanya dibacakan Al-Qur'an di samping kuburan, saya itu senang. Kemudian wadu'iyya lil mayyiti, dan didoakan untuk mayit bacaan Quran tersebut, atau mayit tersebut didoakan, walaisa fiha du'aun muakkatun. Dan juga itu tidak ada doa yang diwaktu-waktuin. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i mengatakan senang kalau dibacakan Al-Quran di samping kuburan. Mungkin yang tadi itu ahli kubur itu minta dibelas kasihani ketika ada orang yang hadir ke kuburan. Makanya baca Fatihah, baca Quran Al-Baqarah dan lain sebagainya. Imam Syafi'i senang terhadap hal yang seperti ini. Kemudian bagaimana pendapat para ulama yang ada di kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah juz 33 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haba al-Hanafiyyatu wal Hanabilatu ila jawazi qiraatil Qur'ani lil mayyit wa ihda'i thawabiha lahu. Hanafiyah dan juga Hanabilah memilih bolehnya membaca Al-Qur'an untuk mayit. Ya, ini Imam Ahmad dan juga Imam Hanafi nih. Ini mazhabnya beliau. Itu boleh membaca Al-Qur'an untuk mayit dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit. Qala Ibnu Abidin naqlan anil Bada'i. Ibnu Abidin juga pernah menukil dari kitab Al-Bada'i, wala farqah. Isinya wala farqa baina ayyakuna al-maj'ulu lahu maitan aw hayyan. Itu ndak ada bedanya antara orang yang dijadikan objek penghadian pahala itu orang yang sudah mati, atau yang dihadiahkan pahala itu orang yang masih hidup. Itu tidak ada beda-bedanya. Wal-zahir annahu la farqa baina ayyan wiya indal fi'li li ghairi aw yaf'aluhu li nafsihi ba'da dzalika yaj'aluhu thawabahu li ghairihi. Jadi tidak ada bedanya semuanya. Secara zahir itu tidak ada bedanya, baik berniat ketika membaca Al-Quran itu untuk orang lain atau niatnya itu untuk dirinya sendiri, itu tidak ada bedanya. Artinya sama-sama boleh seperti itu ya para Wahabi ataupun orang-orang yang jadi muridnya para Wahabi. Wa qala al-Imam Ahmad al-mayyitu yasilu ilaihi
mayit bisa sampai kepada mayit itu kullu syai'in minal khairi, setiap sesuatu yang berupa kebaikan. Kenapa kok itu diperbolehkan setiap kebaikan bisa sampai kepada mayit? Linususi alwaridati fihi, karena memang ada nas-nas ya. Saya zoom biar lebih dekat. Tahu ya. Linususi alwaridati fihi, karena memang juga ada beberapa nas yang datang di dalam masalah tersebut. Ya mungkin juga nasnya seperti tadi itu, nas dari asar sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar juga para sahabat yang juga perlu diikuti para hadir. Wali anna nas yajtami'una fi kulli masjid wa yaquluna wa yahduna li mautahum min ghairi nakirin, fakana ijma'an. Lah ini ternyata termasuk ijma' para ulama, para hadir, para pemirsa, para YouTuber dan juga subscriber Umam channel, Umam official ini. Jadi ini dikatakan oleh Imam Al-Buhuti dari kalangan mazhab Hanabilah, ini ijma'. Kita ulang lagi bahwa sesuatu yang sudah berupa mukhtalafih, ulama itu sudah beda pendapat, itu la yungkaru, tidak perlu diingkari. Wa innama yungkaru bihi yungkaru al-mujma'u alaihi. Sesuatu yang sudah ijma' haram itu hukumnya itu perlu diingkari, tak perlu diikuti, seperti itu.